Halo semuanya, kembali dengan Pak Puji di sini, dan hari ini kita akan membahas mengenai sejarah awal internet Indonesia. Tahun 90-an, komputer dan internet mulai memasuki wilayah dan kehidupan masyarakat Indonesia bersamaan dengan munculnya sebuah layanan akses internet yang dikenal dengan istilah ISP, Internet Service Provider. Selain perkembangan internet secara umum, tahun 90-an juga dunia perguruan tinggi atau kampus mulai membahas tentang perangkat lunak komputer dan pemanfaatannya sehingga sejumlah akademisi ikut aktif dan berperan dalam proses perkembangan dunia internet. Walaupun keberadaan warnet marak di Indonesia, tetapi mulai tergeser oleh layanan penggunaan modern ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, yang merupakan sebuah jalur layanan dalam bentuk kabel telepon rumah. Misalkan Telkom, Speedy yang merupakan jenis layanan akses internet nirkabel, wireless, menggunakan modern USB provider telekomunikasi. Modem ADSL ini dapat digunakan untuk melakukan proses hubungan komunikasi antar perangkat, yaitu menghubungkan komputer maupun router lewat saluran telepon rumah dan dapat melakukan transfer data maupun melakukan akses internet. Proses transfer data dengan menggunakan jalur ADSL memiliki kecepatan data yang cukup tinggi antara 1,5 sampai 8 megabit per detik untuk layanan downstream dan 16 sampai 640 kilobit per detik untuk layanan upstream lewat kabel tembaga. Jadi, ADSL dapat dikategorikan merupakan salah satu teknologi dalam komunikasi data yang fungsinya dapat melakukan transfer data untuk proses keperluan internet melalui telepon rumah. Perkembangan lain yang sangat menarik mengenai RT/RW-Net, yang memberikan kemudahan untuk melakukan akses internet di Indonesia dan memberikan kontribusi untuk melek atau memahami teknologi informasi. Pada gambar ini merupakan implementasi RT/RW-Net yang digagas oleh Ono W. Purbo dengan menggunakan berbagai jenis sambungan, antara lain sambungan ADSL, misalnya dengan IndiHome atau BISnet, sambungan internet BC rupa Wi-Fi, router URUK, proses pengaturan aliran data I/O traffic, dan menggunakan kabel LAN, serta menggunakan wajan bolik. Wajan bolik merupakan jenis antena wajan yang merupakan salah satu terobosan dalam teknologi dari RT/RW-Net sebagai DN yang digunakan untuk dapat melakukan proses akses internet secara murah. Wajan bolik diperkenalkan oleh Pak Gunadi, atau Egun. Oleh sebab itu nama wajan bolik lebih dikenal dengan nama wajan bolik Egun. Wajan bolik sebagai antena tanpa kabel, nirkabel, menjadi pendukung teknologi terobosan di era awal munculnya RT/RW-Net karena berbiaya yang relatif lebih murah. Hal ini dimungkinkan karena biaya yang digunakan untuk mengakses internet ditanggung secara bersama dalam lingkungan RT/RW bukan melakukan pencurian bandwidth ataupun beri internet secara gratis. Saat ini penggunaan jaringan nikabel atau wireless untuk melakukan akses internet telah dilegalkan pada tahun 2005 oleh pemerintah dan proses akses internet dapat menggunakan berbagai jenis perangkat keras hardware berupa access point, WLAN dan USB Wi-Fi. Namun, proses perizinan kepemerintahan setempat harus tetap dilakukan. Perkembangan layanan internet di Indonesia juga terus-menerus dilakukan oleh para komunitas, antara lain komunitas Linux dan open source dengan membangun layanan Voice over Internet Protocol, VoIP. VoIP merupakan teknologi jaringan dengan menggunakan internet protokol, IP, sehingga dapat melakukan komunikasi suara dengan jarak jauh secara langsung. Proses yang terjadi pada komunikasi ini melalui telepon dan media PC, personal komputer, maupun menggunakan telepon biasa. Layanan ini berkembang tahun 2000 dan awalnya diberi nama VoIP Merdeka yang dicetuskan oleh Ono W. Purbo. Teknologi yang digunakan oleh VoIP Merdeka adalah H323 yang merupakan teknologi awal VoIP. Sentral VoIP Merdeka dihosting di Indonesia Internet Exchange, ILC, atas dukungan beberapa ISP dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet, APJIL. Kode area VoIP Merdeka saat itu secara aklamasi ditentukan menjadi 6288. Saat itu landasan hukum soal VoIP belum ada. Tahun 2005, Anton Raharja dan kawan-kawan dari ICT Center Jakarta mulai mengembangkan VoIP jenis baru berbasis Session Initiation Protocol, SIP. Teknologi SIP merupakan teknologi pengganti H323 yang sulit menembus proxy server. Di tahun 2006, infrastruktur VoIP SIP dikenal dengan nama VoIP Rakyat. Saat ini VoIP Rakyat sudah tidak melayani pengguna internet lagi karena Pemerluas sudah mengatur layanan VoIP melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik. Saat ini teknologi VoIP masih tersedia oleh perusahaan swasta baik lokal maupun luar negeri. Laman voiprakyat.or.id yang menyediakan registrasi akun untuk melakukan VoIP Rakyat, tetapi saat ini sudah tidak aktif lagi. Fungsi dan pemanfaatan internet di masa kini. Saat ini pemanfaatan internet telah memberikan segala bentuk kemudahan bagi kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kamu juga dapat berkomunikasi dengan pengguna internet, baik dengan identitas yang diketahui maupun yang tidak diketahui, dimanapun secara cepat walaupun berbeda lokasi belahan dunia.
Internet merupakan dunia tersendiri yang memungkinkanmu pergi mengunjungi berbagai tempat secara cepat. Karena itulah, dunia internet juga disebut sebagai dunia maya atau dunia semu. Berikut ini adalah fungsi pokok internet, yaitu sebagai berikut. Internet sebagai media komunikasi. Fungsi ini merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan. Setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Layanan komunikasi, seperti email, pesan instan, pesan lewat teks, chat atau diskusi, dan internet call, baik lewat suara atau video. Internet sebagai media bertransaksi, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi ke tempat penawaran atau penjualan. Layanan jual beli yang tersedia, seperti beli produk, pesan tiket, bayar tagihan, bank online, pesan travel, beli digital konten atau voucher, dan donasi. Internet sebagai sumber informasi. Perkembangan pesat internet menjadikan internet sebagai sumber informasi yang paling penting dan akurat karena sifatnya yang cepat dan mudah diakses oleh siapa saja, serta semua jenis informasi ada di internet. Seperti mengakses informasi berupa peta navigasi, informasi produk atau jasa, keadaan cuaca, berita, laman pemerintah, alamat, lowongan pekerjaan, penelitian, dan sekolah. Internet sebagai media hiburan. Seperti tidak dapat dihindarkan bahwa hiburan hadir pada media internet karena lebih murah, cepat, dan mendunia. Lewat internet kita dapat mencari informasi hobi, menjelajah web yang beraneka jenis, memainkan games, menonton video klip, mendengarkan lagu, dan menyimak radio streaming. Berikut ini adalah pemanfaatan internet yang telah dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain, pemanfaatan internet dalam bidang pendidikan. Salah satu tonggak sejarah penting di abad milenium ini adalah lenyapnya konsep jarak. Penerapan internet sebagai bagian dari teknologi informatika dalam berbagai bidang kehidupan membuat jarak geografis menjadi tidak penting lagi. Termasuk dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan istilah e-learning, electronic learning, yaitu sebuah konsep pembelajaran menggunakan media internet untuk melakukan proses pendidikan dengan konsep tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Saat ini proses pembelajaran jarak jauh sudah mulai menjamur dan digunakan sebagai salah satu alternatif pendidikan. Penggunaan internet untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh menggunakan berbagai macam jenis platform tanpa terbatas oleh ruang dan waktu sehingga siswa dapat berselancar di dalamnya selama 24 jam secara penuh. Penerapan dan menjamurnya penggunaan internet masa kini untuk proses belajar siswa dapat dilihat dengan munculnya beberapa situs dan aplikasi yang dapat membantu siswa untuk menyelesaikan tugas di sekolah. Hal tersebut ikut juga membantu guru dan orang tua dengan berbagai macam pilihan sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Akan tetapi, penggunaan era digital yang mudah untuk diakses dan biaya yang terjangkau agar sebaiknya tetap digunakan secara cerdas dan bijak. Pemanfaatan internet dalam bidang pemerintahan. Layanan pemerintah dalam bentuk elektronik atau e-government lahir berkat pemanfaatan teknologi informasi yang berorientasi pada bidang pemerintahan. Penggunaan intranet dan internet dalam kegiatan pemerintahan mempunyai kemampuan untuk menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Pada intinya, e-government adalah penggunaan teknologi informasi dalam bentuk jaringan dan internet sehingga dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain, misalnya masyarakat. Penggunaan jaringan dan internet kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru yang dapat dilakukan secara digital tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain sebagai berikut. Pelayanan yang memuaskan dan lebih baik kepada masyarakat luas, yaitu mengenai penyediaan informasi pelayanan publik yang dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu kantor buka. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Melakukan usaha untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan, transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, tingkat kelulusan, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. Bagi wilayah Indonesia yang luas, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, maupun diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada dalam lokasi fisik yang sama. Pemanfaatan dalam bidang kesehatan. Peranan jaringan komputer untuk peningkatan layanan rumah sakit antara lain sebagai berikut.
memberikan kecepatan dan keakuratan informasi tentang pasien dan membantu memberikan informasi mengenai rumah sakit pada publik sehingga dapat meningkatkan citra rumah sakit di mata masyarakat pengguna jasa kesehatan. Memberikan informasi yang terintegrasi tentang data kesehatan, hasil pemeriksaan, dan diagnosis serta jenis obat yang akan diberikan pada pasien, serta tindakan yang harus dilakukan oleh pihak rumah sakit seperti dokter dan perawat secara online. Terima kasih dan selamat belajar.